warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka melalui via daring. Kita kembali di kelas 10A IPA, tetap di sekolah tercinta kita di Masdarul Muta'alimin. Untuk anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Apakah sudah hadir semuanya? Hadir, Ada yang Bu. tidak hadir? Alhamdulillah ya, hari ini kita hadir semua ya. Baik. Untuk kondisi jaringannya di sana bagaimana? Pak Ananda Darwadi, untuk jaringannya di sana, baikkah? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita Ananda Abdul Muthalib. Untuk Ananda, kita persilahkan membaca doa. Memimpin doanya ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, amin. Amin ya Allah. Baik, Ananda sekalian, untuk kompetensi dasar kita hari ini, kita bisa lihat di sini, ini ada 4 kompetensi dasar kita ya. Dalam tujuan pembelajaran kita itu apa saja gitu ya, apa tujuan kita. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan pengertian jenazah. Kedua, menjelaskan tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Ketiga, melaksanakan hal-hal yang harus segera dilakukan terhadap orang yang meninggal. Keempat, dalam pelaksanaan diskusi kelompok peserta didik dapat mempresentasikan dengan penuh percaya diri. Mensimulasikan tata cara pemulasaran jenazah. Baik, kita langsung ke pokok materi ya. Oke, untuk pokok materi kita hari ini, kalian bisa melihat peta konsep yang Ibu tampilkan di sini. Ya, dapat lihat semua ya, anak-anak ya. Oke, baik. Untuk Ananda Azmi, bisa dibaca peta konsep kita hari ini. Ada 4 itu ya, boleh silahkan. 1, tata cara memandikan jenazah ya. Saya Pak. Tata cara memandikan jenazah. Ya, yang kedua. Agak kurang jelas, Bu. Oh, kurang jelas ya, baik. Agak kecil ya tulisannya. Jelas, yang kedua. Oke, bisa ya dilanjutkan. Yang kedua, Bisa, tata Nanda bisa. cara mengkafani jenazah. Kapan? Ya. Yang Yang ketiga, ketiga, mensalatkan tata jenazah. cara Mensalatkan jenazah. Yang Ya. keempat, tata cara menguburkan jenazah. Iya, baik. Ini keempat ini yang akan kita bahas di dalam pemulasaran jenazah ya, anak-anak ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, ini dapat kita lihat semua ada media pembelajaran kita seperti yang sudah disampaikan teman kita tadi. Ada memandikan jenazah, berikutnya mensolatkan dan mengkafani dan memakamkannya ya. Oke, lanjut kita. Baik, sebelum kita lanjut ke tata cara memandikan jenazah, kita memahami dulu pengertian jenazah. Ada yang tahu apa ini maksud dengan jenazah? Ananda Roslaini, bisa disampaikan apa itu jenazah? Artinya saja boleh?
Saya boleh jawab nggak, Bu? Boleh, yang lain juga boleh bantu. Lebih baik itu. Iya, kalau menurut saya, Bu, jenazah itu artinya orang yang sudah meninggal. Oke, baik. Aplaus untuk siapa tadi yang jawab? Ibu nggak lihat. Ananda Nurhalisah ya, Azmi ya. Oh iya, baik. Bagus. Razmi. Aplaus untuk Azmi. Oke, baik. Kita lanjut materi pelajaran kita Iya. selanjutnya, tata cara Ibu. memandikan jenazah. Saya. Ini sinyalnya kurang pas di sini, Bu. Saya matiin dulu kan ini ya, mic-nya. Oh ya, nggak masalah ya. Baik, kita lanjut ya. Untuk Ananda Roslaini ya. Oke, kita lanjut. Tata cara memandikan jenazah. Sini langsung Ibu jelaskan aja ya. Satu, dalam memandikan jenazah boleh niat atau tanpa niat. Dua, sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Sebanyak 3 kali atau lebih bila dipandang perlu ya. 3, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun dan daun bidara. Kemudian siramkan kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Berikutnya, keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. 5, gunakan kain basahan untuk menutup auratnya. 6, berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan. 7, basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri, dan 8, urutlah tertib ya, dan tekanlah perutnya agar kotoran perut jenazah itu keluar dan bersih semuanya. Berikutnya yang ke-9, basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan mensucikan. Baik, untuk memandikan jenazah ini ada yang mau ditanyakan? Ini bisa kita lihat di layar kita. Ini ada tata cara memandikannya. Ada? Oke. Baik, kita lanjut ke bagian kedua atau huruf B-nya ini, mengkafani jenazah ya. Kainnya berwarna putih, tetapi tidak mesti warna putih, yaitu hanya disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dapat kita lihat di Mekah itu ada juga jenazah yang dikafani dengan menggunakan kain kafan yang lain, bisa coklat atau hitam, tapi lebih menggunakan kain kafan putih ya. Oke, pakailah. Berikutnya yang ketiga, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah, tapi disunatkan untuk laki-laki 3 lapis dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung, dan 1 helai untuk membungkus seluruh tubuh bagi perempuan yang menggunakan 5 helai yang digunakan untuk baju tutup kepala, kerudung atau cadar, dan 2 helai untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Keempat, apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi harum-haruman dan jangan pula diberi tutup kepala. 5, kain kafan hendaknya bersih, baik sifat maupun bahannya, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya, kain yang harganya mahal itu tidak diprioritaskan ya. Oke, baik. Jadi untuk sampai di sini materi kita kali ini mensolatkan dan mengkampani dahulu ya. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Nanti bisa kita tanggapi, boleh teman-teman lain juga boleh jawab. Ada Iya, sedikit, Bu. Saya mau tanya. Udah, siapa dulu Ibu Nurhalisah dulu ya? Oke, ya. Ini ada sedikit, Bu. Di sini tadi kan ada Ibu jelaskan tentang bedanya orang haji dengan orang yang belum haji, maksudnya ya. Itu perbedaannya apa kira-kira, Bu? Kenapa maksudnya dibedakan begitu ya? Mungkin kawan-kawan lain bisa menjawab juga, boleh? Iya, kawan-kawan boleh jawab, mau kasih tanggapan lebih bagus, karena ini kita juga menggunakan model pembelajaran problem based learning yang disampaikan teman kita ini adalah suatu masalah, adalah sebuah kesunahan sebenarnya, tidak diwajibkan ya, sunnah di sana. Oke? Itu dari Ibu, yang lain bisa jawab.
Boleh kasih tanggapan statementnya, nyataannya apa? Oke lah. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Ya, tadi kan sudah Ibu sampaikan ada kewajiban dalam mengurus jenazah. Ada 2 yang perlu saya sampaikan, yaitu pertama memandikan dan mengkafani. Jadi di sini ada tugas untuk Ananda semua. Ya, ada petunjuknya di sini ya. Ini Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Ini kita tugas kelompok. Oke, diskusi. Jadi nanti Ibu akan membuat kelompok diskusinya melalui grup WA. Jadi di sana kalian bisa bertanya kepada teman-teman jika kurang paham. Untuk kelompok diskusinya sudah Ibu bagikan ini ya. Ini tugasnya, bisa kalian baca. Nanti kalau kurang paham, ini ada langkah pertama. Ya. Coba Ananda Misriati, ini kelihatan ya. Ada petunjuk pertama itu, langkah pertama itu bisa dibacakan. Ada Ananda Misriwati? Ya Bu, langkah pertama 1, bacalah dan pahami LKPD. Bagus, lanjut. Ikuti setiap langkah-langkah kegiatan yang ada. Yang ketiga, diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai apa yang harus kamu lakukan. Yang keempat, tuliskan hasil diskusi pada kolom yang disediakan. Ya, bagus. Itu langkah yang akan kalian lalui untuk mengerjakan LKPD ini ya. Baik, untuk pembahasannya itu ada di kolom sebelah kanan, sebelah gambar itu ada itu ya. Siapa yang bisa membacakannya? Kelihatan atau terlalu kecilkah? Kecil, Bu. Kecil, Kelihatan? Bu. Agak kurang Kecil nampak. ya. Oke, Kecil, Bu. karena kurang nampak, biar Ibu bacakan ya, nanti bisa kalian lihat kembali ya. Baik, di Oke. sini dapat kita lihat ada kondisi kesedihan, ya, di mana keseringan ketidakmampuan dalam pengurusan jenazah menjadi fardu kifayah bagi umat Islam dalam menyelenggarakan pengurusan jenazah. Kewajiban untuk memandikan, mengkafani, mensolatkan, serta menguburkan, karena rangkaian prosesi pengurusan jenazah bermakna dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat. Jadi ini ada sebuah artikel yang akan kalian bahas. Ini dapat dilihat apa tugas selanjutnya. Ya, untuk langkah kedua, kelihatankah? Baik, Ibu lanjut ya. Untuk langkah kedua, yang pertama itu kalian membuat identifikasi masalah dari artikel yang Ibu bagikan tadi. Ada sub A-nya itu, tulislah masalah yang kalian temukan pada wacana yang di atas tadi. B, kemudian tulisan masalah dalam bentuk pertanyaan dari wacana tersebut atau yang di atas. Yang kedua, mencari data yang relevan. Relevan itu sesuai ya anak-anak ya. Carilah data dengan membaca dari sumber-sumber atau referensi yang kalian miliki. Kemudian, tuliskan secara singkat data-data yang kalian temukan yang menurut kalian diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Ketiga, solusi penyelesaian masalah berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan, didiskusikan dengan kelompok kamu mengenai berbagai alternatif yang bisa digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan pada beberapa wacana tersebut. Ya. Oke, baik. Di sini Ibu sudah membagikan kelompoknya. Sebelumnya Ibu panggil teman-temannya ya. Ananda Roslaini ada? Oke, tadi ada masalah dengan jaringan ya. Oke, baik, nggak masalah. Ananda Misrawati. Ya. Hadir, Bu. Azmi, ya, alhamdulillah, baik, udah 3 ya. Ini saya
mau membagikan kelompok. Ini kelompok pertama ya anak-anak ya. Jadi kita ulang kembali Roslaini, Azmi, Misrawati, Silmi, dan Ananda Darwadi. Udah 5 ya, kelebihan ya. Kita mau buat 2 kelompok ya. Kita ulangi Darwadi, Misrawati, Silmi, Azmi. Ya, itu udah ada 4 ya, 4 orang ini. Apa yang akan dikerjakan dalam EKPD, itu dapat dilihat pada langkah kedua. Oke, identifikasi masalah yang akan kalian buat. Yang kedua, mencari data yang relevan. Ya, oke, itu nanti akan kalian sampaikan pada presentasi diskusi. Baik, kelompok yang kedua, ada Ananda Abdul Muthalib, Yati, dan Roslaini. Ada yang belum dipanggil? Namanya? Nurhalisa, Bu. Oh iya, Nurhalisa. Iya, Ananda ibu yang paling cantik. Oh iya, oke. Berarti Nurhalisa kita masukkan ke kelompok 2 ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Oke, baik. Iya, Bu. Ini LKPD Ibu bagikan ya, boleh kalian kerjakan. Ibu kasih waktu lebih kurang 20 menit. Setelah itu presentasikan di depan layar laptop kita ya. Oke, baik. Silakan. Oke, baik anak-anak. Waktunya sudah habis untuk berdiskusi, kita lanjut presentasi ya. Baik. Kelompok pertama bisa dibacakan hasil diskusinya tadi, identifikasi masalah, dan rumusannya tadi. Siapa yang bisa bacakan? Iya, Bu. Ya, ini. Darwadi, Ananda Darwadi. Ananda Darwadi bisa dibacakan hasil diskusinya tadi? Solusinya ya, Bu. Ya, solusinya. Oh, bukan solusi, ini ke identifikasi dulu. Berarti Nurhayati ya, bukan Ananda Darwadi ya. Nurhayati boleh bacakan dulu identifikasi masalahnya. Ada Nurhayati? Ya, Bu. Silakan. Ya. Bagi. Identifikasi masalahnya 1, kurangnya pengetahuan tentang pengurusan jenazah. Yang kedua, tidak mampu mengurus jenazah. Sedangkan rumusan masalahnya itu 1, apakah penyebab yang membuat mereka tidak bisa mengurus jenazah? Yang kedua, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Oke, bagus. Untuk kelompok 1 hasil diskusinya, aplaus untuk kelompok 1 yang dibacakan oleh Ananda kita Nurhayati ya. Oke. Selanjutnya kelompok 2, boleh Ananda Darwadi bacakan hasil diskusinya, lebihnya ke solusi ya, solusi penyelesaian masalah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kami akan memaparkan tentang solusinya. Banyak orang yang takut mengurus jenazah disebabkan karena takut terkena penyakit menular dan sebagainya. Dari hal tersebut pemerintah
memberikan arahan kepada warga bahwa kalau memandikan jenazah ada pengamannya seperti memakai sarung tangan dan sebagainya. Kemudian memberikan pelatihan pelaksanaan tentang tata cara pengurusan jenazah yang baik dan benar. Karena zaman sekarang ini banyak sekali di tempat-tempat di desa-desa yang tidak ada orang yang memandikan jenazah. Langkah baiknya, solusi yang terbaik adalah pemerintah membuat tiap-tiap desa, tiap-tiap kampung satu kelompok khusus untuk memandikan jenazah. Sekian, terima kasih. Bagus sekali ya solusinya dari anak-anak Darwadi. Aplaus untuk Darwadi. Ini untuk kelompok 2 ya. Bagus, anak-anak ibu semua udah paham tentang pemulasaran jenazah dan sudah kita diskusikan dan hasilnya sudah bagus ya. Oke, baik. Ini kita akan membuat sebuah kesimpulan dari materi kita yang akan dibacakan oleh Ananda kita, Silmiati. Ada ya, Silmiati ya, nah? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan di atas, kita dapat membuat kesimpulan, yaitu agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan banyak-banyak berbuat kebaikan, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus, itu hasil kesimpulan dari Ananda Silmi ya. Aplaus untuk Silmi. Baik. Untuk hari ini sampai di situ dulu ya anak-anak ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat semuanya. Untuk minggu depan, maaf ya sebelumnya Ibu belum sampaikan apa hasilnya dari diskusi kalian tadi ya. Baik, untuk kelompok 1 itu mendapatkan hasil diskusinya itu 85 dan kelompok 2 itu dapat nilai 86. Bagus ya, udah bagus semua. Kalau nilai itu tidak jadikan patokan, yang penting ilmu kita ya. Dalam pembelajaran ini kita ada ilmu gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.